Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ada ungkapan yang namanya sell in May and go away. Karena 2 hari lagi kita masuk bulan Mei, tanggal 1 hari Rabu ya. Jadi video ini bakal menjelaskan kenapa kok ungkapan itu tuh sering diucapkan orang-orang di pasar keuangan. Dan menjawab pertanyaan, apakah tahun 2024 ini juga akan menjadi kasus yang benar sama persis. Oke, let's go. Baik guys, jadi konsep ungkapan ini tuh gimana sih? Sell in May and go away. Apakah artinya kita benar-benar ngejual semua aset kita pas masuk bulan Mei? Ini cukup jelas sebenarnya. Kalau misalkan kalian lihat di Wikipedia, di YouTube, di Google, pokoknya segala macam penjelasan tuh udah ada banyak. Dalam artikel yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu udah lengkap banget. Tapi pokoknya intinya itu kita keluar pasar di bulan Mei, kita pergi sampai bulan Agustus atau September baru kita balik lagi masuk ke dalam pasar. Kenapa kok gitu? Mantranya ini memang cukup umum sih di pasar tradisional. Ada beberapa alasannya. Alasan yang pertama itu salah satunya ya ada candaan gitu kan. Ada humor, katanya orang-orang Wall Street itu, para bankir, investor dan lain-lain itu pada ambil waktu istirahat mereka dari trading dan mereka pergi ke Hampton untuk selama liburan musim panas. Nah, untuk yang belum tahu, Hampton itu saya bakal nunjukin beberapa cuplikan video di sini tentang spot vacation yang sebenarnya eksklusif. Dan Hampton itu biasanya emang buat orang kaya. Lokasinya ada di ujung timurnya Long Island-nya New York. Dan pantainya bagus, ada banyak restoran kelas atas, ada banyak butik fashion yang mewah, dan ada banyak nightclub juga, klub-klub malam yang eksklusif. Banyak warga New York yang tajir pada beli di rumah di sini karena mereka pada beli tanah juga sih ada, terus bikin rumah sendiri. Pokoknya buat mereka di sana liburan musim panas. Dan Hampton jadi salah satu area real estate yang paling mahal di Amerika Serikat, terkenal karena kemewahannya. Jadi alasannya itu kalau misalkan kalian lihat mau lebih banyak video di YouTube, kalian tinggal ketik aja summer vacation Hampton. Jadi selama liburan musim panas di AS ya orang-orang banyak juga yang pada liburan di Hampton. Kalian lihat aja ini ada banyak vlognya orang-orang yang pada liburan ke sana. Tapi latar belakangnya kalian ngerti ya apa hubungannya Wall Street, hubungannya sama Hampton, Long Island di New York. Jadi likuiditasnya lebih rendah karena bankir, trader, investor, pokoknya semua orang yang pada mainan di Wall Street tuh jadi ya pada liburan musim panas itu bercandaannya sih ke Hampton. Cuman karena likuiditas lebih rendah, volumenya lebih rendah, nggak banyak orang perhatian sama kejadian-kejadian di pasar. Ada event-event market gitu ya, jadi nggak ada yang memperhatikan. Dan ternyata saya kagetnya juga, itu ada kelihatan di sepanjang sejarah pasar tradisional. Jadi bukan cuma kayak teori aja, ternyata dari yang konsepnya sell in May go away ini terpantau ada datanya juga dari segi angka-angkanya gimana tuh performa pasar selama periode waktu. Memang nggak selalu 100% terjadi, cuman secara umum orang-orang jadi udah mempertimbangkan ini di pikiran mereka. Oh ini mau masuk bulan Mei nih, sell in May go away. Nah itu jadi udah ada di dalam bayangan mereka dan udah ada jadi pertimbangan di dalam cara mereka alokasi atau cara mereka trading. Dan ini salah satu fenomena yang menarik sih memang pasarnya. Kayak sebenarnya itu ya nggak ada yang namanya sell in May go away, cuman karena orang-orang udah kepikiran jadi self-fulfilling prophecy. Aslinya nggak benar, tapi karena banyak yang percaya akhirnya kejadian juga. Nah, performa historis pasar ini memang paling terkenal di tradisional ya, di saham terutama. Makanya kalau misalkan kita ngelihat ada pepatah ini yang sudah mulai dibicarakan di pasar tradisional, itu karena ada beberapa orang yang meskipun dia punya tesis bagus, tetap aja return mereka selama di pasar itu ya nggak banyak-banyak amat. Jadi kalau kita ngelihat return dari musiman, ini ada beberapa video nih, ada yang nge-backtest dari sejak tahun 2010. Kalau misalkan dia ngelihat di sini tuh ya indeksnya tuh indeksnya SPY gitu kan, untuk ETF yang melacak indeks S&P 500 saham utama di Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan dia ngeliat dari backtrack tahun 2010, si Jason ini juga sempat punya backtest data yang sampai ke tahun 50-an. Jadi 1950-an ke belakang itu juga ada beberapa datanya, cuman yang bukan terlihat di sini. Nah di chart ini ya pokoknya periode waktu Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu yang sampai terus mereka balik lagi habis dari liburan musim panas, itu memang kelihatan rata-rata harga yang
menunjukkan performa sell in May. Orang-orang nggak perhatian, likuiditas rendah, volume rendah, dan itu angka yang dilacak sama Delphi Digital pas mereka ngomongin tentang sell in May ini. Cuman ini video tahun lalu, jadi chartnya yang bulan Mei 2023 ini nggak ada. Jadi kalau misalkan kita mau ngeliat sendiri, di situ pun angkanya tetap sama, ngikutin polanya sell in May go away ini. Jadi yang tadi dia bagiin itu performa pasar saham secara umum tuh ya memang underperform, dan rata-ratanya itu 2-2,5% returnnya. Sedangkan kalau dibandingin sama periode udah masuk Oktober, terus akhir tahun, terus masuk lagi mulai ke April, itu returnnya udah jauh lebih tinggi, 8,5% sampai 10%. Jauh banget ya. Periode-periode sell in May ini 2,5%, periode yang akhir tahunnya 8,5 sampai 10%. Itu ngelihat dari backtest 2010 sama sampai ke tahun 1950-an yang dia punya Delphi Digital. Jadi kalau ada exposure yang berisiko, dan saking berisikonya itu kita cuma dapat return 2,5%, kayak ada jalur fixed income yang lainnya gitu kan, entah itu di reksadana dan lain-lain, yang mungkin orang malah jadi merasa lebih menguntungkan, risikonya nggak separah risiko kalau investasi saham gitu kan. Jadi ya bukan berarti semua orang akhirnya bakal jual aset, bongkar muatan mereka di bulan Mei, bukan itu. Artinya cuma lebih ke mengurangi exposure yang berisiko, dan cenderung lebih ke investasinya pasif aja. Kita hodl aja selama periode waktu itu, dan secara historis memang bukan periode untuk trading secara aktif. Karena kalau mau trading secara aktif, keluar masuk posisi, lagi nggak kondusif likuiditasnya. Dan kita perlu menyesuaikan ekspektasi, nggak perlu kita muluk-muluk cari outperformance selama periode waktu ini. Nanti malah jadi gegabah, dan kita nyesel kalau ngambil keputusan yang salah. Nah, kita nggak tahu kan candaan yang tadi bener apa enggak tentang orang-orang Wall Street itu pada liburan musim panasnya ke Hampton, tapi jelas kebanyakan orang di Amerika Serikat itu yang bekerja di pasar tradisional itu juga ya pada cari liburan dalam 1 tahun itu. Dan dalam 1 tahun itu yang paling jelas liburnya biasanya summer, karena biasanya kalau mereka pada punya anak-anak juga pada liburan sekolah gitu kan, di musim panas. Jadi ya mereka ada fenomena liburan udah nggak aneh lagi dalam setahun, bahwa likuiditas selama musim panas emang lebih buruk. Apalagi diperparah kalau selama musim panas itu ada pertandingan olahraga yang sampai semua orang nontonin. Kayak yang misalkan kita lihat tahun terakhir 2022 kemarin ada Piala Dunia, yaitu si Jason dari Delphi Digital yang tadi ngomong, itu sempat bilang dia waktu itu pas kerja di trading desk, dan dia waktu itu lagi trading obligasi, dan dia ngelihat selama Piala Dunia ada banyak negara-negara yang pada lepas tangan. Jadi volume trading obligasi negara-negara yang pada nonton Piala Dunia ini jadi pada turun, likuiditasnya turun, volumenya turun, karena nggak ada orang yang kerja, karena pada nontonin Piala Dunia. Jadi nggak trading, ya nggak ada volume. Jadi ya itu tadi, udah ditambah musim panas, ditambah lagi ada peristiwa Piala Dunia yang bikin orang ya terpaku mata mereka sama hiburan ini. Jadi fenomena di aktivitas pasar ini udah banyak jenisnya kok, bukan cuman di pasar tradisional, di pasar kripto, dan bukan cuman tentang sell in May aja. Kayak biasanya ya emang ada pola-pola di mana manusia itu ada ngambil istirahat, dan return historisnya akhirnya jadi kurang mantap, dan yang akhirnya masuk di dalam pertimbangan mereka jadi kebayang-bayang terus setiap kali bulan itu datang. Jadi kalau misalkan ada orang yang pada punya posisi aset, misalkan ada yang long term nih, dan dia memang yakin dan dia nggak masalah mengarungi volatilitas, ya dibiarin aja. Nggak perlu kayak terus panik tiba-tiba harus di sell. Lebih ke kayak investasi pasif. Cuman nggak perlu trading aktif aja selama periode waktu itu, karena nanti kita bisa fokus kalau misalkan memang mau trading lagi, ya pas likuiditas lebih membaik. Karena trading itu butuh likuiditas dan volume yang bagus. Nah, tadi kita udah ngomongin ya pasar tradisional, kita ngomongin latar belakang sell in May dan kenapa kok ada hubungannya sama Wall Street sama musim panas liburan. Sekarang kita ngeliat di pasar kripto. Gimana hubungannya ke pasar kripto? Karena kan kita juga biasanya ya kalau ngomongin investasi pasti aset kripto. Nah, penting diingat, kalau ini bukan aturan yang 100% harus kalian ikutin. Karena ini lebih ke kayak pengalaman historis aja. Pengalaman praktis yang kalau di saham tuh udah puluhan tahun ada rekam jejaknya, ada ukuran sampel-sampelnya bulan Mei ada banyak. Kalau di kripto ya baru 11 bulan Mei aja kita ada mengalami, jadi ukuran sampel kita kecil. Jadi lihat aja kalau misalkan kita mau membandingkan sama pasar kripto ya, market cap total kripto. Jadi ini bukan cuma Bitcoin aja, ngikutin altcoins yang lain juga. Kalau pas tahun 2019
ini ya, kita lihat periode Mei sampai September itu kita sell in May go away, kita ketinggalan terbang 70% selama bulan Mei hingga Juli. Terus ya memang sih habis itu terus memuncak, terus ada konsolidasi harga, koreksi gitu kan, malah sampai di sini lumayan banget ini pas Covid nih, pas tahun 2020. Tapi hal serupa bahkan setelah Covid pun, setelah pengumuman Covid 2020, sell in May go away-nya ya kita bakal ketinggalan kalau di kripto itu. Jadi kita ngelihat semua orang kan kalau pas Covid itu panik ya. Panik antara mereka ya panik ke jual aset, tapi juga ya panik jadi memantau chart. Apa yang bakal terjadi, kayak saya harus ngeliatin nih pergerakannya gitu kan, karena takut. Jadi kasarannya kalau kita ngelihat di bulan Mei sampai Septembernya 2020 setelah Covid itu malah kita dapat return lumayan juga 50%. Jadi untuk market cap total kripto antara bulan itu malah sayang kalau kita sell in May dan go away, karena kita ketinggalan return. 2019 ketinggalan return, 2020 ketinggalan return. Tentu memang ada volatilitasnya, dan selama periode waktu ini juga ada volatilitasnya yang bakal bikin orang-orang panik, dipikir beneran nih sell in May. Terus ada beberapa koreksi harga itu ya terjadi setelahnya juga, sini juga ada setelahnya. Jadi ya ada beberapa contoh. Kalau sell in May go away itu kayak pengalaman historis, bukan berarti harus diikutin 100% setiap bulan Mei. Kalau diikutin setiap bulan Mei ya kayak gini nih, ketinggalan return. Cuman bukan berarti kalian yakin, wah ini pasti berbeda juga nih, pasti nanti orang-orang di pasar saham tradisional bilang sell in May, kripto berbeda, pasti. Ya jangan bilang pasti, karena kata kepastian itu biasanya yang kalimat berbahaya di dunia keuangan. Mengingat yang baru terjadi 2 tahun terakhir juga kan, posisi kita dalam dunia makro sekarang, udah ada episode sebelumnya tuh yang saya judulnya lupa, kayaknya likuiditas mengering. Dan itu emang ada bisa tiba-tiba perubahan dari politik AS misalkan, atau perubahan dari bank sentral, atau perubahan ada pembuat kebijakan negara besar lain yang entah tiba-tiba bisa aja membuat pasar kripto tiba-tiba mendadak koreksi dalam. Tiba-tiba portofolio kita berdarah selama bulan Mei dan beberapa bulan ke depan. Tapi bisa juga kebijakan dari pemimpin negara itu bikin pasar kripto tiba-tiba melonjak naik tinggi. Itu yang kita nggak akan pernah tahu. Dan ungkapan ini ya lebih cocok untuk orang yang memantau chart tiap hari, yang mereka tuh deg-degan gimana yang ngikutin pola sell in May, atau jangan dah nanti ketinggalan return. Karena kalau yang pas setelah puncak pasar, kayak ini kan bull market gitu kan pas tahun 2021. Tapi ya bulan Mei sampai Septembernya di sini ya luar biasa koreksi yang bikin orang panik nih. Yang ini bener nih, kalau sell in May di sini lumayan. Kita misalkan mau beli di bawah sini atau beli pas di sini baru balik lagi, kita punya likuiditas yang cash. Jadi kita nggak panik pas ada koreksi. Jadi yang di sini sell in May go away-nya kita ketinggalan terbang, yang di sini sell in May-nya kita malah bener tuh menyelamatkan duit selama portofolio kripto lagi berdarah. Yang di sini udah masuk bear market lagi 2022. Apa bulan Mei sampai September luar biasa curam banget, turun drastis. Terus kalau udah masuk ke 2023 ini kan udah uptrend ya. Uptrend naik terus gitu kan sejak bottomnya FTX collapse, tapi sama aja Mei-nya di sini sell in Mei-nya juga turun tuh. Jadi ya ada yang Mei-nya Septembernya ada yang terbang, ada yang di sininya konsolidasi, ada yang turun drastis, dan ada yang pas lagi uptrend pun koreksinya ya terjadinya di Mei itu. Dan entah apa yang bakal terjadi nih sama bulan Mei yang akan datang 2 hari lagi, tapi intinya kripto lagi ada banyak pemicu positif yang bisa tiba-tiba mendorong harga. Jadi kalau saya sih sebagai investor cari gampangnya, nggak perlu trading aktif memusingkan chart. Lebih ke investasi pasif aja, DCA aja kalau masih ada bubuk amunisi, dan kita hold. Jadi kalau hold kan nggak ada salahnya, karena hold long term itu kalau misalkan turun pun, ya misalkan duitnya kita pakai uang dingin, kita nggak butuh, biarin aja itu berdarah, nanti juga bakal pulih terus memuncak lagi. Begitupun sama halnya dengan bear market ini uptrend lagi, dan yang 2023 Mei juga lanjut uptrend lagi. Jadi ungkapan ini lebih berasal dari pasar tradisional, pasar saham itu yang terkenalnya di sana. Kalau melihat Bitcoin ada periode kuat, dan misalkan kalian lihat dari sisi ini pun return ya, ini di CoinGlass. Kita ngelihat return bulanannya Bitcoin. Nah kalau misalkan kita ngelihat yang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September nih, periode sell in May go away, ini kan ada banyak merahnya. Tapi juga periode kuat ada nih, kayak kita ngeliat angka-angka 65% ada, 52% juga ada. Itu return-return yang besar selama periode bulan Mei sampai Agustus September.
Jadi kayak ungkapan sell in May, apakah tidak berlaku untuk pasar kripto? Ya, skenarionya lebih ke pasar saham kayak yang dari tadi saya bilang. Sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dari pasar saham itu biasanya bukan dari periode waktu ini. Jadi pasar saham biasanya periode keuntungan besarnya itu bukan di Mei sampai Agustus September, tapi lebih ke Oktober, akhir tahun, terus sampai awal tahun ke bulan April. Itu biasanya Oktober sampai April. Jadi intinya kayak lebih cocok sebagai investor kripto, mungkin kita ngomongnya bukan sell in May go away mungkin ya. Kita ngomongnya hedge in May and go touch grass. Jadi kayak kita menyesuaikan exposure aset kripto yang mungkin dirasa kurang berguna, exposure yang terlalu berisiko, mungkin micin yang terlalu berisiko tinggi. Kalau pasar lagi lemah, likuiditas lagi rendah, itu biasanya yang paling kena hajar dan paling berdarah, paling parah. Jadi kita mungkin bisa ganti aja ke exposure yang lebih jelas untuk jangka panjang. Entah itu beli lebih banyak BTC, kalau ada koreksi kan BTC itu DCA-nya udah paling enak. Atau kalau kalian tetap lebih takut megang kripto selama periode yang gonjang-ganjing, ya di saat ketidakpastian, cash itu selalu jadi raja. Cuman jangan marah ke saya kalau tiba-tiba kalian ternyata memutuskan untuk sell in May, ikutan jual semua aset kripto kalian, terus tiba-tiba pasar kripto melonjak tinggi. Ya jangan marah ke saya, karena saya kan tidak bilang itu akan terjadi. Selama bulan Mei dan September tahun ini, tujuan videonya bukan prediksi, tapi lebih ke kayak melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan dari dulu pandangan saya untuk Bitcoin ya gitu, asetnya itu berisiko. Cuman kalau mendadak ada lonjakan harga terbang, lonjakannya itu lebih mantep returnnya, profitnya daripada kalau kalian megang aset tradisional. Cuman ya risikonya juga luar biasa volatil. Aset kripto tuh terkenal banget di sana. Dan return selama periode Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini sebenarnya kalau misalkan kita rata-rata ya ada di atas 10%. Jadi memang sampai kripto bisa mengalami kenaikan meskipun ada sell in May di pasar tradisional, ya sampel kita sih memang baru 11 bulan Mei aja, nggak sebanyak pasar saham yang sampai udah di 2010 sampai tahun 90-an itu juga semua ada sampel datanya. Artinya kita harus lebih waspada aja, aset kripto itu lebih volatil. Jadi mending daripada sell in May go away, kita hedge in May, go touch grass. Touch grassnya entah kita mau liburan, mau ngapain, kayak menikmati waktu daripada memantau chart. Kalian semua udah punya hobi masing-masing, tahu apa yang kalian suka lakukan. Daripada ketinggalan terbang kan, sell in May, kenaikan kripto biasanya return besar terjadi dalam periode waktu yang singkat banget. Kadang mungkin kita nggak sadar. Dan kalau udah ketinggalan, itu ketinggalannya bisa bikin nyesel. Bisa bikin kayak, kadang kalau kita merasa, jual dulu deh nanti beli di bawah. Nanti pas udah di bawah takut belinya akhirnya ketinggalan terbang. Terus pas udah ketinggalan terbang, beli sekarang ternyata masih di pucuk, pas koreksi panik lagi jual lagi. Mainan jual beli itu biasanya malah bikin kita rugi di pasar kripto. Volatilitasnya luar biasa gila. Kalau risiko pasar tradisional nih ya, mungkin ngomongin saham dan lain-lain, kita ketinggalan beberapa bulan ya mungkin rugi 5%. Kalau di pasar kripto bisa 2-3 kali lipat jumlahnya itu. Jadi bayangin aja kalian cuma jadi penonton karena keburu-buru ini udah bulan Mei, ayo sell in May, go away, pergi dari pasar gitu kan. Terus ternyata pasar kripto melonjak. Terus kalian cuma jadi penonton gitu, nontonin harganya terbang. Dan kita masih belum balik beberapa bulan kemudian karena takut beli di pucuk segala macam. Lihat aja contoh siklus bulan sebelumnya. Ini kan kita ngelihat sell in May, go away untuk kripto di yang 2019, 2020, 2021, 2023 sampai yang tahun sekarang. Kita belum ngelihat nih yang periode 2017. Lihat nih, periode 2017, kalau kalian sell in May, go away, kalian ketinggalan kenaikan harga yang luar biasa tinggi. Ini kenaikan harga bulan-bulan terbaik, periode-periode terbaik untuk kalian investasi aset kripto itu pas bull market 2017. Jadi kesimpulan penutupnya untuk video ini ya, yang pertama, nyambung sama episode likuiditas makro yang kami bahas minggu lalu atau 2 minggu lalu. Waspada ada konsolidasi atau koreksi harga jangka pendek. Cuman karena adanya ketidakpastian, outlook jangka panjang itu tetap 2024 cerah. Jadi sejalan sama likuiditas global tuh bakal meningkat lagi. Itu poin pertama. Poin yang kedua, artinya sell in May dan go away itu terlalu berisiko ketinggalan kereta. Mending hedge in May, touch some grass. Itu lebih masuk akal. Karena kalau misalkan kita ngelihat ya performa harga BTC sejak
FTX udah bottom, kolaps tahun lalu. Sejak FTX kolaps, performa harga BTC yang tahun ini bukan tahun ini, siklus ini, yang warna hitam ya, itu sudah sampai terbang 390%. Dan penutupan candle kita udah 7 bulan berturut-turut itu hijau terus, kecuali bulan April ini kayaknya closing kita merah. Ya masuk akal jadinya kalau BTC itu bakal mengalami koreksi, bakal konsolidasi, itu gerakan pasar yang sehat, udah bukan kejutan lagi. Bener kan? Kalian setuju? Apalagi kalau misalkan ngelihat dari koreksi selama bull market, ini bull market bukan bear market. Selama bull market nih, momentum harga yang naik tinggi, itu biasanya ada koreksi-koreksi harga yang lumayan dalam sampai 30, 50%, 60% pun ada di siklus sebelumnya. Di siklus ini, kita bahkan nyentuh 25-30% aja belum ada koreksi yang sedalam itu. Jadi jangan kaget kalau itu terjadi, tapi kalau misalkan itu terjadi pun jadi opportunity yang bagus untuk kalian masuk, untuk kalian DCA. Dan ya itu tadi, sampel kita ukurannya masih kecil banget. Ada yang sell in May go away kita malah rugi, ada yang kalau misalkan kita masuk, itu ya malah bagus, returnnya tinggi. Ada juga yang sell in May kita untung nih, mengamankan dulu aset selama portofolio bakal berdarah. Yang ada yang tahu, kira-kira gimana menurut pendapat kalian di tahun 2024 ini? Apakah sell in May go away itu bakal bagus kalau dilakukan, atau malah bakal merugikan kalau dilakukan? Pandangan kalian silahkan komentar di bawah ini. Gimana outlook selama beberapa bulan ke depan? Coba deh kasih komentarnya di bawah. Kalau misalkan kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempol. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Terima kasih guys sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya lagi. Cheers!